Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke, Wak Geng, kali ini saya masih tidak memiliki topik yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu informasi berdasarkan dari kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu tersebut apakah mengarah terhadap diri kamu, manusia tersebut, pihak ketiga, atau terhadap seseorang yang menyamperin kamu, atau dibalik dari hal tersebut? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap posisi energi kamu, atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini seakan-akan berusaha untuk memberikan suatu ketenangan, yang dimana ketenangan ini berawal dari kekacauan. Bukan hanya mencari suatu ketenangan, satu energi tersebut berusaha untuk memberikan suatu aktivitas, yang dimana aktivitas tersebut
bisa melupakan kondisi di masa lalu. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini sepertinya membuktikan sifat atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain masih menginginkan suatu kebebasan atau masih sibuk berpetualang atau tipikal orang yang tidak sabaran atau terlalu banyak menuntut. Page of Wands, seakan-akan pihak lain memegang satu tongkat yang dimana tongkat tersebut beranggapan pihak lain paling diutamakan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin yang kamu miliki untuk saat ini, sepertinya ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi benar-benar sedang tidak stabil, benar-benar sedang tidak seimbang. Walaupun kondisi energi kamu berada di dalam kestabilan, saya rasa kamu berusaha untuk menciptakan, tetapi apa yang kamu ciptakan agar bisa stabil, kamu melakukannya dengan unsur keterpaksaan. Kamu terpaksa melakukan berbagai tindakan agar tindakan tersebut bisa memberikan diri kamu ketenangan sejenak. Page of Wands. Sepertinya kamu pernah memberikan suatu ketulusan, tetapi ketulusan kamu itu seakan-akan membuat diri kamu hancur. Dari kondisi ketulusan itulah yang membuat diri kamu semakin belajar. Ternyata orang yang selama ini saya perjuangkan hanya bisa memberikan diri saya suatu hubungan yang bersifat formalitas. Kalau saya mencoba untuk menarik kata keterpaksaan yang saya katakan tadi, mungkin bagi saya suatu keanehan. Kenapa suatu keanehan? Karena bisa saja manusia yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu itu seseorang yang masih bersifat kekanak-kanakan, mampu untuk memberikan suatu perkataan untuk mengikat hubungan yang pernah kamu bina, tetapi manusia tersebut tidak mampu membuktikan secara kenyataan. Kalaupun manusia itu memberikan suatu pembuktian secara kenyataan terhadap diri kamu, saya yakin karena diri kamu memberikan apa yang dia minta, sehingga diri dia memberikan diri kamu suatu kebahagiaan.
Dan di sisi lain, kalaupun manusia ini membuktikan terhadap diri kamu secara kenyataan bahwasannya kamu merasa bahagia, tenang, karena manusia ini ada yang dia simpan dari diri kamu, sehingga manusia ini menutupi apa yang dia simpan dan memberikan diri kamu suatu sifat agar diri kamu tidak curiga. Itu yang saya lihat, warga, terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini. Tetapi semua kembali terhadap pola pemikiran kamu. Apakah perkataan yang barusan saya katakan kamu membenarkan secara logika, atau perkataan saya itu menggambarkan kondisi energi kamu di masa lalu, atau masih menggambarkan kondisi energi kamu untuk saat ini? Dan saya pun yakin kemunculan kartu yang saya pegang ini membuktikan manusia ini masih terlalu mendominasi untuk mencari suatu hubungan percintaan yang dimana percintaan itu skandal. Dan manusia ini pun seakan-akan masih memiliki sifat yang berpetualang. Page of Wands tidak sejalan dengan pemikiran kamu, tetapi diri kamu harus sejalan dengan pemikiran dia. Kamu tidak mampu untuk memberikan suatu komunikasi, walaupun komunikasi tersebut bagi diri kamu benar, tetapi bagi manusia itu belum tentu benar komunikasi yang kamu berikan. Bagaimana mungkin komunikasi tersebut bisa dianggap dia benar karena pemikiran dia belum sejalan dengan pemikiran kamu? Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Page of Wands ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, sepertinya untuk saat ini ada seseorang yang memberikan sesuatu hal terhadap diri dia, sehingga diri dia merasa seperti kacau, sehingga membuat diri dia seperti orang yang gegabah, seperti orang yang gelisah, seperti orang yang benar-benar sedang sensitif. Kartu yang saya pegang ini, walaupun diri saya mengatakan posisi energi kamu, tetapi lebih mendominasi terhadap kondisi energi manusia tersebut. Kenapa saya mengatakan lebih mendominasi terhadap manusia tersebut? Karena tadi saya sempat mengatakan kata sensitif. Apa yang membuat manusia ini merasa seperti orang yang benar-benar sensitif? Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Nine of Swords, di mana kemunculan kartu Nine of Swords ini terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil tadi membuktikan manusia ini dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi terburuk, dalam kondisi yang dimana manusia ini merasa ketakutan, dalam kondisi yang dimana emosional tidak terkendalikan. Wow, berarti dengan kata lain, keluarnya kartu Nine of Swords
yang dimana manusia ini merasa seperti orang yang sangat sensitif. Manusia ini lagi ada masalah. Manusia ini seperti sedang memikirkan sesuatu hal, yang dimana sesuatu hal itu membuat pemikiran dia sangat berantakan, sangat depresi atau kacau. Di sisi lain, manusia ini pun seakan-akan merasa bersalah terhadap diri kamu, yang dimana ketika manusia ini merasa bersalah terhadap diri kamu, manusia ini mencoba untuk mengarah dan memberikan suatu komunikasi terhadap diri kamu, tetapi justru komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu membuat diri kamu seakan-akan takut, dan seakan-akan diri kamu beranggapan, ini tujuannya apa? Ada kondisi ketakutan apabila diri kamu menerima berbagai komunikasi dari manusia itu. Bisa saja ketakutan yang kamu rasakan itu akan terulang dan membuat diri kamu akan memprioritaskan manusia itu kembali. Dan bisa saja ketika manusia itu memberikan diri kamu suatu komunikasi, membuat diri kamu mengubah kondisi keterpurukan dia menjadi keberuntungan. Nine of Swords dengan Page of Wands, yang dimana dahulu bersifat egois, tetapi sifat keegoisan dia itu membuat diri dia merasa bersalah terhadap diri kamu dan membuat berbagai konflik yang harus dia terima. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ace of Swords. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Ace of Swords, di mana kemunculan kartu ketiga ini masih keluar kata pedang. Pedang sangat tajam. Sepertinya ada sesuatu hal yang di luar dari dugaan dia terjadi, dan manusia ini mencoba untuk berjuang di dalam kondisi tersebut, tetapi kondisi tersebut tidak memberikan manusia itu perubahan, justru membuat manusia ini semakin kacau. Sesuatu hal yang tidak terduga terjadi berupa ancaman masalah, dan ada seseorang yang membawa kabar buruk terhadap manusia itu. Kabar buruk yang saya kategorikan ini mungkin berasal dari pihak ketiganya. Kenapa saya mengatakan berasal dari pihak ketiganya? Karena manusia ini mencoba menjaga suatu hubungan ketika meninggalkan diri kamu, di mana hubungan yang dia jaga, manusia ini terlalu setia dan terlalu mengagung-agungkan pihak ketiganya, dan terlalu memperlihatkan terhadap diri kamu bahwasannya kondisi diri dia baik. Tetapi di balik dari hal tersebut, justru apa yang dia agung-agungkan dan apa yang dia jaga demi kesetiaan tersebut justru membuat diri dia kacau dan tidak diperdulikan. Kamu bisa melihat sendiri, Wak Geng. Kartu yang saya pegang ini bagaimana posisi gambarnya. Depresi, stres, ternyata antara diri kamu dengan pihak ketiganya sedang dibandingkan. Wow, 3 kartu yang saya bukakan membuktikan manusia ini kacau, tetapi ada yang dia prioritaskan. Apa yang sedang dia prioritaskan ini ya? Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Death
Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Death. Di mana kemunculan kartu The Death ini, kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, sepertinya The Death, apa yang dia ciptakan di luar dari diri kamu setelah manusia itu meninggalkan diri kamu, saya rasa semua hanya sekedar omong kosong yang dia terima. Dan manusia ini sedang berusaha untuk menghadapi rasa ketakutan dari kondisi pemikiran dia yang kacau. Ini dia dalam kondisi ketakutan, di mana ketakutan itu membuat pemikiran dia kacau, dan mau tidak mau manusia ini ingin mengarah terhadap diri kamu, karena diri kamulah jawaban di dalam kondisi kekacauan diri dia, agar diri kamu bisa mengubah kekacauan tersebut menjadi tenang. The Death memulai sesuatu hal yang dimana sesuatu hal itu sudah hancur di masa lalu. The Death, mungkin diri kamu sudah menganggap selesai, tetapi manusia ini masih menganggap belum selesai. The Death, manusia ini merasa rugi ketika memperlakukan diri kamu di luar dari dugaan kamu. Manusia ini merasa seperti tidak terima dengan apa yang dia lakukan, sehingga apa yang menjadi pemikiran dia ketika diri dia memperlakukan diri kamu di luar dari dugaan kamu, membuat diri dia berada di dalam kondisi kematian. Kondisi manusia itu dalam kondisi kematian. Kematian yang saya kategorikan ini bisa saja mengarah terhadap keuangan, perasaan, atau yang lain. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Pentacles. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Eight of Pentacles, di mana kemunculan kartu Eight of Pentacles tersebut seakan-akan membuktikan manusia itu sedang berjuang keras untuk menyembuhkan kondisi kematian yang sedang dia rasakan. Sedang berjuang keras untuk meyakinkan diri kamu kembali bahwasannya dia sudah berubah. Sedang berjuang keras untuk mengatasi pemikiran diri dia yang kacau tersebut. Tetapi kartu yang saya pegang ini lebih mendominasi terhadap kondisi keuangan. Kenapa saya mengatakan keuangan? Karena kata Pentacles. Manusia ini sedang fokus untuk memperbaiki keuangan dia yang sedang terpuruk. Manusia ini mencoba untuk meminta berbagai bantuan, tetapi bantuan tersebut tidak sesuai dengan harapan dia. Manusia ini seakan-akan sudah membahayakan kondisi diri dia sendiri ketika diri dia memperlakukan diri kamu, di mana ketika memperlakukan diri kamu, leluhur yang ada di dalam energi kamu itu bertindak untuk membuat manusia ini menerima kondisi kematian. 5 kartu yang saya pegang ini berarti bentuk kekecewaan kamu yang sedang disampaikan oleh leluhur yang ada di energi kamu. Apapun yang sedang dia lakukan sepertinya tidak memberikan diri dia suatu ekspektasi tinggi. Kenapa?
karena muncul kartu The Death. Walaupun berjuang untuk memberikan suatu perkembangan atau menciptakan suatu perubahan, lagi-lagi perubahan tersebut akan begitu saja dan hanya bisa berhayal. Berhayal karena manusia itu masih memiliki sifat dan karakter seperti orang yang beranggapan paling dipentingkan. Itu dia Wage. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Fool. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Fool. Di mana kemunculan kartu The Fool ini sepertinya resiko yang harus dia jalankan, di mana resiko tersebut berupa kebodohan yang dia ciptakan sendiri. Kebodohan itulah yang membuat diri dia kacau. Kebodohan itulah yang membuat diri dia fokus untuk memperbaiki kondisi keuangan dia. Kebodohan dia itulah yang membuat diri dia ada sesuatu hal yang terjadi. Kebodohan dia itulah yang membuat diri dia menerima kondisi kematian. Kebodohan diri dia itulah yang membawa diri dia terhadap seseorang yang memberikan suatu kabar buruk. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut untuk saat ini manusia tersebut benar-benar kacau, kondisi keuangan terpuruk, dan sedang bertengkar. Oke Wageng, sebelum saya menutup perkataan saya, kalau menurut diri kamu perkataan saya ini masuk terhadap logika kamu, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok terhadap logika kamu, jangan angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.